Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasri Indra Padang. Nomor induk mahasiswa 1768040003. Mahasiswi dari program studi Pendidikan Antropologi, jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, angkatan 2017, Universitas Negeri Makassar. Perkenankanlah dan izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya di Lingkup Universitas Negeri Makassar. Studi tentang komunikasi antar budaya mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda Dr. Najamuddin M.Hum selaku pembimbing satu saya, kepada Ibunda Siti Junaida SAG MPD MA selaku dosen pembimbing 2 saya, kepada Dr. Risma Niswati SSMC selaku penguji 1 saya, kepada Dimas Aryo Sumili SPD MPD MA selaku penguji 2 saya. Baik, di proposal penelitian saya akan menjelaskan terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga, bab 3 metode penelitian. Pada bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk atau heterogen. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya menurut sensus BPS tahun 2010 ada 1.340 suku bangsa di tanah air. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Meskipun unik dan berbeda-beda, mereka tetap Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi satu juga. Beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat, semua itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya upacara adat, rumah adat, nyanyian dan tari-tarian daerah, alat musik, makanan, dan bahasa. Konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh pendahulu bangsa Indonesia. Konsep kebudayaan di sini mengacu pada nilai-nilai, dinilai sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kooperatif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat atau ciri khas suatu bangsa Indonesia. Tentunya agar konsep kebudayaan yang diwariskan oleh pendahulu bangsa Indonesia, maka kita sebagai bangsa yang majemuk atau heterogen harus memiliki kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan dengan komunikasi, memahami perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, sehingga menciptakan keharmonisan dan rukun bertoleransi. Konflik etnis bersifat universal, jadi bukan terjadi pada masyarakat saja, bahkan sering terjadi di kalangan mahasiswa. Misalnya bentrok 2 kelompok mahasiswa etnis yang di luar Jawa yang terjadi di Universitas Kanjuruhan, Malang pada tanggal 25 Mei tahun 2014. Salah satunya mahasiswa termasuk di dalam keroyokan. Konflik disebabkan karena mahasiswa yang berkubu-kubu. Universitas Negeri Makassar merupakan lembaga pendidikan yang memiliki mahasiswa beragam latar belakang, ras, suku, agama, dan ideologi yang datang untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Walaupun mahasiswa
dari sisi lingkungan perguruan tinggi adalah homogen sebagai insan akademik atau bisa dikategorikan sebagai masyarakat intelektual. Namun dari aspek lainnya, kapasitas keilmuan yang heterogen disebabkan oleh perbedaan dalam memberikan sekat atau perbedaan yang signifikan tentang cara menyikapi tragedi. Maka diprediksi kemungkinan ada celah untuk bermusuhan lebih besar dibanding dengan dorongan simpati. Kampus Parantambung pada tanggal 2 Oktober 2021 pernah terjadi bentrok antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Bahasa Sastra. Bukan hanya karena perbedaan etnis, tapi konflik ini berawal dari dugaan pemukulan terhadap mahasiswa dari Fakultas Bahasa. Akibat itu dari korban mengalami luka cakar pada bagian leher. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dijinjing pandangan multikultural yang menerima bahwa perbedaan bukanlah satu ancaman, namun menjadi satu hal yang patut dibanggakan. Keberagaman itu menjadi negara yang kuat dan kelebihan akan melestarikan rasa toleransi yang tinggi, tanpa harus berpandangan etnosentrisme. Bahwa kebudayaan yang telah digeluti secara lahiriah itulah budaya yang paling benar, dan menganggap budaya yang digeluti orang lain adalah salah. Justru perbedaan itu yang akan membawa kita ke dalam hal yang lebih indah. Namun tidak dapat dipungkiri sisi kelebihan akan berdampingan dengan sisi kelemahan dari keberagaman suku apabila tidak dijembatani dengan baik. Kembali melihat rekaman jejak Indonesia yang memiliki sejarah cukup signifikan. Dengan adanya insiden tercapai konflik etnis atau disharmonisasi di berbagai daerah. Contohnya, konflik kekerasan di Maluku dengan latar belakang perbedaan agama, yakni kelompok Islam dan Kristen. Konflik agama di Ambon pada Januari 1999 silam, konflik pertikaian melanda masyarakat Ambon Laese. Aksi kekerasan brutal yang merenggut jiwa, saling menghancur tempat ibadah, disusul tragedi Sampit yang bermula pada konflik kelompok etnis Budaya dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Februari 2001 yang menewaskan 469 orang yang berlangsung selama 10 hari. Setiap proposal pasti memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada proposal saya, yang pertama, bagaimana proses komunikasi antar budaya mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua. Kedua, bagaimana persepsi mahasiswa asal Papua terhadap asal Bugis Makassar, terhadap diri mereka yang sebagai kelompok dengan jumlah minoritas di lingkup Universitas Negeri Makassar. Ketiga, apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung proses antar mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua. Tujuan penelitian pada proposal saya terdiri dari 3. Yang pertama, mengetahui cara komunikasi antar budaya mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua di lingkup Universitas Negeri Makassar. Kedua, mengetahui persepsi mahasiswa asal Papua terhadap penerimaan mahasiswa asal Bugis Makassar terhadap diri mereka sebagai kelompok dengan jumlah minoritas di lingkup Universitas Negeri Makassar. Ketiga, mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung proses antar mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni pertama, manfaat teoritis yang menerapkan teori yang berkaitan dengan implementasi komunikasi antar budaya, sehingga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi yang memperkaya wawasan ilmu itu sendiri. Kedua, manfaat praktis yang terdiri dari 2. Pertama, bagi peneliti, dan yang kedua, bagi pemerintah. Bagi peneliti itu sendiri menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian ini dan memberikan manfaat di dunia sosial dan budaya. Kedua, bagi pemerintah menjadi sumber informasi sehingga kita dapat ketahui mengenai implementasi komunikasi antar budaya etnis Bugis Makassar dan etnis Papua.
Pada bab 2, yakni tinjauan pustaka, membahas tentang konsep dasar, kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka konsep. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Konsep dasar. Pada konsep dasar membahas tentang pertama komunikasi, kedua budaya, ketiga etnis Bugis Makassar, keempat etnis Papua, kelima komunikasi antar budaya, keenam efektivitas komunikasi. Pada komunikasi membahas tentang pengertian, unsur dari komunikasi, dan karakteristik dari komunikasi. Yang kita ketahui bersama, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun unsur-unsur dari komunikasi, yang pertama sumber, kedua pesan, ketiga media, keempat penerima, kelima efek, keenam umpan balik, ketujuh lingkungan. Adapun karakteristik komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Komunikasi adalah proses, yakni bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan dengan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak statis, tetapi dinamis, dalam artian akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus-menerus. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan, yakni bahwa komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendali atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi. Kedua, komunikasi menuntun adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelakunya, yakni komunikasi akan berlangsung apabila pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik atau pesan yang dikomunikasikan. Jadi, kedua belah pihak harus berpartisipasi dan bekerja sama. Komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi yang dilakukan pada dasarnya menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, angka-angka, dan lain-lainnya. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, yakni para peserta yang terlibat dalam komunikasi tidak seharusnya hadir pada waktu serta tempat. Keempat, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, yakni bahwa peserta yang terlibat dalam komunikasi tidak seharusnya hadir pada waktu dan tempat yang sama, karena adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, faksimili, dan lain-lainnya. 2. Pengertian budaya. Dewasa ini, budaya diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok. Budaya tidak diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja yang dihubungkan dengan kegiatan manusia. Budaya adalah asumsi-asumsi dasar dan keyakinan-keyakinan di antara para anggota kelompok atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal, budi, atau kebiasaan, atau suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. 3. Etnis Bugis Makassar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Yunus dan Irwan pada tahun 2018, mengungkapkan kebudayaan suku Makassar sebagian besar menetap di daerah Sulawesi Selatan. Selain berprofesi sebagai pedagang, orang Makassar juga handal berlayar atau senang rantau. Dan anak bangsa juga ada di luar Indonesia, misalnya di Singapura dan Malaysia. Suku Makassar sendiri terdiri dari beberapa subsuku yang tersebar luas di Sulawesi Selatan, tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, dan Pangkep. 4. Etnis Papua.
Masyarakat Papua kini dikenal terdiri dari 254 suku bangsa asli yang mendiami di pulau paling timur di kawasan Nusantara. Penduduk orang asli Papua di Provinsi Papua tergolong sangat sedikit jumlahnya. Namun jika dilihat dari sudut pandang orang lain, kesukuan bangsa dan budaya memperlihatkan suatu beneka yang begitu besar yang dilihat dari beberapa unsur budaya yang dimiliki, misalnya bahasa, struktur organisasi sosial, sistem kepemimpinan, agama, dan sistem mata pencairan hidup berdasarkan ekologi daerah tersebut. 5. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, ataupun perbedaan sosioekonomi. Beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya komunikasi antar budaya. Pertama, antar mobilitas, pola imigrasi, saling ketergantungan ekonomi, teknologi komunikasi, dan stabilitas politik antar lain. 6. Efektivitas komunikasi antar budaya. Efektivitas proses komunikasi seseorang dapat ditentukan oleh aspek budaya, sosiobudaya, dan psikologi budaya. Jika di antara memiliki kedekatan kemiripan, kesamaan kultural, sosiokultural, dan psikokultural, semakin besar kemungkinan komunikasi itu efektif. Ini disebabkan oleh kesamaan makna yang dimiliki atas lambang-lambang yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Sebaliknya, semakin berbeda dan semakin jauh karakteristik budaya orang yang dapat berkomunikasi, semakin besar kemungkinan terjadi benturan dan perbedaan persepsi dalam komunikasi. Pada kajian teori di proposal ini menggunakan teori dari tokoh yang bernama Delhimas, pendekatan antropologi linguistik atau biasa disebut etnografi percakapan atau komunikasi. Dalam teori ini perlu diperhatikan 3 hal mendasar. Yang pertama, situasi komunikatif, kedua, peristiwa komunikatif, ketiga, kondisi komunikatif. Adapun penelitian relevan pada proposal ini, yang pertama, penelitian dari M. Ridwan Yunus dan Irwan pada tahun 2018 yang berjudul Komunikasi Antar Budaya di Lingkup ISIP Yapis Biak Papua, studi tentang komunikasi antar budaya mahasiswa etnis Makassar dan etnis Papua di semester 2. Yang kedua, penelitian dari Marcelina Lagu pada tahun 2016 yang berjudul Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua dan Manado di Universitas Samratulangi Manado. Kerangka konsep pada proposal penelitian ini yakni komunikasi antar budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua yang dilihat dari sisi bagaimana persepsi mahasiswa asal Papua terhadap penerimaan mahasiswa asal Bugis Makassar di ruang lingkup Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, faktor penghambat dan faktor pendukung proses komunikasi antar budaya di lingkup Universitas Negeri Makassar. Bab 3. Metode penelitian. Pada metode penelitian di proposal ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yakni pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitiannya di ruang lingkup Universitas Negeri Makassar. Sumber data dan objek studi. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Objek penelitiannya yakni informan, mahasiswa etnis Bugis Makassar dan etnis Papua. Teknik pengumpulan data, pertama wawancara, kedua observasi, ketiga dokumentasi. Untuk uji keabsahan menggunakan reliabilitas dan validitas. Untuk teknik analisis data, pertama menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Itulah video presentase proposal penelitian saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini dan yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.